Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema orang yang berbahagia. Hidup yang berbahagia adalah hidup yang dirindukan oleh semua orang. Dan firman Tuhan memberitahukan kepada kita bagaimana supaya kita dapat hidup berbahagia. Puji Tuhan saudaraku ya. Dalam kitab Yesaya 48 ayat 18 sampai 19, dengan pimpinan dari Tuhan yang Maha Kuasa, Nabi Yesaya memberitahukan kepada bangsa Israel bagaimana cara supaya mereka dapat hidup berbahagia dan hidup berkelimpahan. Yesaya 48 ayat 18 sampai 19, firman Tuhan berkata, "Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku," kata Tuhan, "maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku," kata Tuhan. Wow, saudaraku, inilah kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi Yesaya dan diteruskan kepada bangsa Israel, untuk bangsa Israel mengerti bagaimana mereka dapat hidup berbahagia, hidup yang dipenuhi dengan kelimpahan sampai anak cucu mereka, yaitu bila mereka sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan, mentaati firman Tuhan dalam kehidupan mereka, maka hidup mereka akan berbahagia dan ada damai sejahtera yang terus melimpah-limpah sampai kepada anak cucu mereka. Oh, luar biasa. Nah saudaraku, pada saat ini ya, secara khusus dari kitab Amsal, saya ingin membagikan 4 kebenaran dari kitab Amsal. Bagaimana saudaraku supaya kita dapat hidup berbahagia. Yang pertama, orang yang berbahagia adalah orang yang mendapatkan hikmat dan kepandaian dari Tuhan. Ditulis dalam kitab Amsal 3 ayat 13 sampai 18 berkata, "Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang mendapat kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya dan tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang-orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia." Wow, luar biasa ya. Jadi menurut ayat ini, orang yang berbahagia adalah orang yang mendapatkan hikmat dan kepandaian dari Tuhan. Karena hikmat dan kepandaian melebihi keuntungan perak atau emas, bahkan permata. Orang yang mendapatkan hikmat, ini hikmat Tuhan saudaraku ya, dan kepandaian dari Tuhan, jalan hidupnya penuh dengan kebahagiaan, jalan hidupnya penuh dengan kesejahteraan serta panjang umur. Bahkan hidupnya akan berdampak pula kepada orang lain yang dekat dengannya. Wah, kalau kita orang tua harus seperti ini ya, supaya anak-anak kita yang dekat dengan kita juga akan diberkati. Orang-orang di sekitar kita harus diberkati ya. Para pelayan Tuhan, hamba Tuhan, pemimpin PA, guru sekolah minggu, gembala kelas, ini harus seperti ini supaya orang-orang yang dekat dengannya akan diberkati. Nah saudaraku, kebenaran yang kedua, orang yang berbahagia adalah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Amsal 14 ayat 21 berkata, "Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita." Saat kita belajar dan melakukan perhatian dan menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang menderita, serta kita mau menolong mereka yang menderita, maka hidup kita akan bahagia.
Jadi saudaraku, untuk menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang menderita dan menolong mereka, kita tidak harus saudaraku ya menjadi orang yang kaya raya atau konglomerat terlebih dahulu. Tetapi secara tulus dan rela kita bisa menolong mereka dengan belas kasihan ya sekemampuan kita, dan itu akan berdampak dalam hidup kita yang mendatangkan kebahagiaan ya. Percayalah saudaraku. Dan kebenaran yang ketiga, orang yang berbahagia adalah orang yang sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan dan yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amsal 16 ayat 20 mencatat, siapa yang memperhatikan firman Tuhan akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi saudara, dengan jelas kitab Amsal ini berkata kepada kita supaya kita hidup berbahagia dan mendapatkan kebaikan, kita harus memperhatikan firman Tuhan. Ya, harus belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh nih. Pastinya dengan sungguh-sungguh dan juga percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, karena itu mari kita rajin belajar firman Tuhan, rajin mempelajari firman Tuhan di gereja, dalam persekutuan, kelompok PA, sekolah minggu dan sebagainya, supaya kita mendapatkan kebaikan dan hidup kita berbahagia. Wow, marilah kita sungguh-sungguh belajar firman Tuhan secara pribadi, di gereja, dalam komunitas, supaya kita mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan dalam hidup kita dan juga dalam keluarga kita pastinya. Amin ya. Dan kebenaran yang keempat, orang yang berbahagia adalah orang yang senantiasa takut akan Tuhan dan yang tidak menyembunyikan dosa-dosanya. Wah, ini penting sekali. Jadi dalam Amsal 28 ayat 13 sampai 14 firman Tuhan berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Wow, akan jatuh ke dalam malapetaka. Ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita, saudaraku. Jadi supaya hidup kita berbahagia, beruntung, kita harus senantiasa takut akan Tuhan. Ya saudaraku, jangan mempunyai hati yang keras dan jangan menyimpan pelanggaran dan dosa di dalam hidup kita. Tetapi kita harus berani mengakuinya di hadapan Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan, dan juga meninggalkan dosa-dosa supaya disayang dan diberkati oleh Tuhan Yesus sehingga hidup kita berbahagia. Amin ya. Jadi inilah 4 kebenaran yang dapat kita pelajari dari kitab Amsal, bagaimana supaya kita dapat hidup berbahagia. Hidup berbahagia dicari oleh banyak orang, saudara. Bahkan semua orang ingin bahagia. Tuhan memberikan kepada kita rahasianya dalam kitab Amsal. Yang pertama, orang yang berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat dan kepandaian dari Tuhan. Yang kedua, orang yang berbahagia adalah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Yang ketiga, orang yang berbahagia adalah orang yang sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan dan yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat, orang yang berbahagia adalah orang yang senantiasa takut akan Tuhan dan yang tidak menyembunyikan dosa-dosanya. Oh haleluya. Amsal 28 ayat 13 sampai 14 saya bacakan lagi. Siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Maksudnya disayang Tuhan, saudara. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Wah, ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita ya. Mari saudaraku, biarlah kita semua hidup berbahagia. Amin ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dari kebenaran firman-Mu dari kitab Amsal kami belajar bagaimana kami dapat hidup bahagia. Berkati siapapun kami yang melihat dan mendengarkan tayangan Morning Spirit ini, supaya kami menjadi pelaku firman sehingga hidup kami berbahagia. Kalau ada yang sedang sedih, sedang menderita, tidak bahagia, Tuhan jamah, Tuhan tolong. Dan melalui kebenaran firman Tuhan dari Morning Spirit ini, setiap anak-anak-Mu dikuatkan, diteguhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like serta bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.